Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai, oke? Karena kita masih berada di masa pandemi ini, kita harus selalu menjaga kesehatan kita. Kita harus tetap semangat dalam belajar, oke? Langsung saja kita masuk ke materi matriks mengenai inverse matriks yang memiliki ordo 2 dikali 2 dan ordo 3 kali 3. Langsung saja. Yang pertama, inverse matriks. Jika sebuah matriks A memiliki entry A11, A12, A21, A22 dengan determinan A adalah A11 dikalikan A22 dikurangi dengan A12 dikalikan A21. Nah, inverse dari matriks A ini adalah dilambangkan dengan A pangkat negatif 1 sama dengan seper determinan A dikali dengan A join A. A join A itu caranya adalah membalik posisi A dan D dan menegatifkan B dan C ini. Jadi A join-nya adalah di sini A22 negatif A12 negatif A21 dan di sini A11 dengan syarat determinan A itu tidak boleh sama dengan 0. Misalkan A sebuah matriks persegi dengan ordo n dikali n dan n merupakan elemen bilangan dari bilangan asli. Matriks A disebut matriks non singular apabila hasil determinannya itu tidak sama dengan 0. Ketika matriks tersebut memiliki determinan sama dengan 0, maka disebut dengan matriks singular. Nah, untuk A negatif 1 ini disebut inverse matriks A jika dan hanya jika apabila matriks A dikalikan dengan inverse-nya itu sama dengan inverse dari matriks A dikalikan dengan matriks A. Nah, itu akan menjadi matriks identitas. Misalkan saja kita mengambil matriks dengan ordo 3 kali 3. Nah, ini inverse dari matriks A ini adalah A negatif A pangkat negatif 1 sama dengan seper determinan dari A join A. Rumusnya sama dengan inverse yang ada di ordo 2 kali 2, tetapi cara mencari A join-nya yang berbeda. Nah, untuk matriks yang berordo 3 kali 3 ini kita menggunakan cara sarus untuk mencari determinannya. Caranya sama dengan yang saya jelaskan kemarin, yaitu dengan mengalihkan diagonal utama ini A12, A22, A33 ini ditambahkan dengan A12 dikalikan A23 dikalikan A31, lalu ditambahkan lagi dengan A13 kali A21 dikali A32. Kemudian kalau diagonal yang warna hijau ini yang menghadap yang arahnya ke kiri itu dikurangkan. Kita kalikan dulu A13 dikali A22 dikali A31, kemudian dikurangkan. Lalu A11 dikali A23 dikali A32, kemudian dikurangkan lagi. Setelah itu yang terakhir A12 dikalikan dengan A21, kemudian dikalikan lagi dengan A33. Nah, ini yang terpenting dari mencari A join ordo 3 kali 3 itu ini. Tandanya itu sudah mutlak begini. Ini pada baris 1 kolom 1 ini selalu positif dan baris 1 kolom kedua ini negatif. Baris 1 kolom ketiga ini selalu positif. Dan untuk baris kedua kolom pertama ini negatif, baris 2 kolom kedua ini selalu positif, baris 2 kolom ketiga itu selalu negatif. Dan untuk baris ketiga kolom pertama itu selalu positif, baris 3 kolom 2 selalu negatif, baris 3 kolom 3 itu selalu positif. Jadi kita mudahnya itu menghafalkan gini. Dari baris pertama plus min plus, baris kedua min plus min, baris ketiga plus min plus. Jadi yang perlu diperhatikan untuk mencari A join dari ordo 3 kali 3 ini adalah tandanya. Selanjutnya, sifat-sifat matriks. Misalkan matriks A berordo n dikali n dengan n elemen bilangan asli, determinan A syaratnya harus tidak sama dengan 0. Jika A inverse matriks dari A, maka matriks A inverse diinverskan lagi, hasilnya akan menjadi matriks A lagi. Contohnya kita mengambil matriks dengan ordo 2 kali 2. Ini kita determinankan terlebih dahulu, yaitu caranya dengan mengalihkan
2 dikali negatif 2, kemudian dikurangkan dengan negatif 3 dikali 1, dan hasilnya akan menghasilkan negatif 1. Kemudian kita menggunakan rumus inverse, yaitu dengan seperdeterminan dikali A join. Nah, determinannya itu tadi hasilnya kan negatif 1, maka kita tulis di sini negatif 1 dikali dengan A join A. A join A tadi caranya dengan menukar entry A dengan entry D. Jadi negatif 2 menjadi baris pertama kolom pertama, dan yang 2 menjadi baris 2 kolom 2. Kemudian kita menegatifkan ini baris 1 kolom 2 dan baris 2 kolom 1. Jadi dibalik ini, bukan dibalik, jadi ini dinegatifkan. Ini menjadi 3, ini negatif 1, kemudian dikalikan. Nah, hasilnya sama dengan 2 negatif 3, 1 negatif 2. Ketika inverse A itu kita inverskan lagi. Caranya sama dengan mencari inverse, determinan dari inverse A dikali dengan A join inverse A. Nah, caranya kita masukkan nilainya 1 per negatif 1 dikalikan dengan A join inverse A ini tadi, yaitu dengan cara menukar A dengan D, yaitu di sini menjadi negatif 2 dan sini menjadi 2, dan menegatifkan entry B dan C. Jadi di sini 3 dan di sini negatif 1, dan dioperasikan hasilnya akan menjadi 2, 3, 1, negatif 2, dan ini akan kembali ke matriks A. Jadi kalau suatu inverse A diinverskan lagi, nanti hasilnya akan kembali ke matriks itu sendiri. Misalkan matriks A dan B berodo n kali n dengan n elemen bilangan asli, determinannya dengan syarat determinan A itu tidak sama dengan 0, dan syarat determinan B itu juga tidak boleh sama dengan 0. Jika inverse dari matriks A dan inverse dari matriks B, maka matriks A dikali matriks B yang diinverskan hasilnya akan sama dengan matriks B yang diinverskan dikalikan dengan matriks A yang diinverskan. Misalkan saja kita menggunakan matriks A dan matriks B ini. Nah, kemudian kita cari dulu determinan dari matriks A, yaitu caranya dengan mengenalikan A kali B ini dikurangi min 3 kali 1. Hasilnya nanti akan sama dengan negatif 1. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus inverse, yaitu dengan cara seperdeterminan A dikali A join A, yaitu dengan 1 dibagi dengan negatif 1 dikalikan dengan A join dari matriks A, yaitu caranya menukar posisi A dan D. Jadinya ini negatif 2 dan sini 2. Lalu kita menegatifkan yang B dan yang C. Hasilnya akan 3 dan ini negatif 1. Kemudian kita operasikan dengan ini, hasilnya akan menjadi 2 negatif 3, 1 dan negatif 2. Setelah itu kita mencari determinan dari B. Caranya sama dengan mengalikan negatif 2 dikali 0 dikurangi dengan 3 dikalikan negatif 1, dan hasilnya akan sama dengan 3. Kemudian kita mencari B inverse dengan cara seperdeterminan B dikali A join dari B. Kita masukkan nilai dari determinan B, yaitu 3. Jadi sepertiga dikalikan dengan A join dari B. A join dari B adalah menukar posisi A dan D. Jadi untuk baris kolom pertama ini menjadi 0, baris 2 kolom 2 ini menjadi negatif 2. Ya, bisa dilihat seperti ini. Kemudian menegatifkan menegatifkan posisi entry yang B dan C. Hasilnya akan sama dengan negatif 3 dan 1, bisa dilihat seperti ini. Kemudian kita kalikan, hasilnya akan menjadi 0, negatif 1, sepertiga, dan negatif 2 per 3. Kemudian kita akan membuktikan yang kedua. Apakah matriks A dikali B itu hasilnya sama dengan inverse yang AB diinverskan, itu apakah sama? Nah, kan B inverse dikali A inverse sama dengan matriks A dikali matriks B yang diinverskan. Ini kita akan membuktikan ini. Nah, untuk selanjutnya kita akan mencari matriks A dikali matriks B ini dikalikan terlebih dahulu, hasilnya ini, terus kemudian kita determinankan matriks AB ini.
caranya dengan negatif 1 dikalikan 3, negatif 3 dikurangi 6 kali 0, 0, hasilnya nanti akan sama dengan negatif 3. Kemudian matriks AB ini kita inpuskan. Nah, caranya sama, seperdeterminan AB dikali adjoin dari AB. Determinan dari AB tadi adalah hasilnya negatif 3, kemudian adjoin dari AB kan hasilnya ini. Jadi kita balik posisi A dengan D. Jadi di sini 3 dan di sini negatif 1. Kemudian kita menegatifkan posisi B dan C. Jadi di sini 6, di sini tetap 0. Kita kalikan dengan ini hasilnya negatif 1, 2, 0, dan 3. Nah, hasil dari matriks A dikali matriks B yang diinpuskan itu sama dengan hasil dari matriks B yang diinpuskan dikalikan dengan matriks A yang diinpuskan. Bisa dilihat kayak ini ya, kan AB ini hasilnya negatif 1, 2, 0, 1/3, dan untuk matriks B yang diinpuskan dikalikan matriks A yang diinpuskan hasilnya juga ini negatif 1, 2, 0, 1/3. Jadi dari perhitungan di atas dapat kita simpulkan bahwa matriks A dikali matriks B yang diinpuskan itu hasilnya nanti akan sama dengan matriks B yang diinpuskan dikalikan dengan matriks A yang diinpuskan. Next, misalnya matriks A, kita memakai contoh yang ordonya 2 dikali 2, dan X itu biasanya kayak variabel yang akan kita cari. Contohnya saja berapa harga satu pensil, berapa harga satu buku, kayak begitu. Dan B ini biasanya konstanta. Jadi ketika kita akan membeli satu buku, berapa sih harga satu buku, dan biasanya B ini diketahui harga jumlah yang kita beli. Contohnya kita beli 2 pensil dan 2 buku itu jumlahnya berapa. Nah, ini diletakkan di B ini. Terus penyelesaian dari matriks di atas adalah X sama dengan A inverse dikalikan B. Nah, ini digunakan untuk biasanya digunakan untuk soal persamaan linear 2 variabel. Nah, nanti untuk penyelesaian 3 variabel juga sama, tapi caranya hanya cara menghitungnya saja yang berbeda. Nah, karena sekarang kita menggunakan contoh yang dua variabel saja, maka caranya X sama dengan A inverse dikalikan dengan B, yaitu variabelnya X dan Y sama dengan seperdeterminan A dikali dengan A join A, kemudian dikalikan dengan B1 dan B2, ini konstantanya. Nah, ini untuk matriks yang berurut 2 kali 2, dan selanjutnya kita akan mengambil contoh yang matriks yang berurut 3 kali 3. Nah, ini yang ordo 3 kali 3 ini, dan X-nya itu sampai 3 karena ada 3 baris dan 3 kolom kan. Jadi variabelnya itu ada 3, X, Y, dan Z. Kemudian B-nya juga ada 3. Penyelesaian dari matriks di atas adalah X sama dengan A inverse dikalikan dengan B. Nah, dapat kita tuliskan dalam bentuk matriks yaitu seperti ini. X, Y, Z sama dengan seperdeterminan A dikali dengan A join A. Nah, terus dikalikan dengan B. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.